Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini, berjumpa dengan saya di dalam video ini. Ingin menyampaikan kepada saudara pesan-pesan firman Tuhan di dalam kita menghadapi pesta demokrasi Pilkada 9 Desember 2020. Untuk itu saya ingin memberikan dorongan buat kita, mari bersama-sama dengan tim penyelenggara pemilihan umum agar kita sama-sama menyukseskan menyelenggarakannya sebagai warga negara yang baik. Ada 3 pesan firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita sesuai dengan ukuran dan hikmat yang Tuhan berikan bagi saya di dalam pembelajaran Alkitab. Pertama-tama di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Boleh saudara renungkan pribadi, tetapi dalam kesempatan ini saya ingin membacakannya kepada kita. Semoga kita mengerti. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Pesan pertama firman Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Karena tidak ada pemerintah yang di atasnya bukan atas ketetapan Allah. Semua pemerintah yang ada di seluruh tanah air Indonesia ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah, adalah ketetapan Allah. Jadi siapa yang melawan pemerintah, melawan ketetapan Allah. Siapa yang melawan aturan pemerintah, melawan hukumnya Allah. Sebagai warga negara yang baik, mari kita bersama-sama mematuhi aturan pilkada yang sudah diatur oleh pemerintah, mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Hari hanya nanti saudara bersama-sama dengan kami para petugas pemilu, kiranya saudara memberikan hak pilih, hak suara saudara kepada siapapun, baik itu kepada calon tunggal yang saat ini maupun kepada kertas kosong. Semuanya ada nilainya, semuanya disahkan oleh pemerintah. Jadi siapapun yang terpilih, kita percaya bahwa itu adalah ketetapan Allah. Jadi pesan yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan ini, taatilah aturan pemerintah. Lebih-lebih karena Alkitab berkata bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah untuk melakukan dan melayani masyarakat. Jadi sebagai warga negara yang baik dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menaklukkan diri kita masing-masing dengan cara menaati aturan pemerintah. Yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan Tuhan yang kedua bagi kita semua adalah firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita di dalam Hakim-Hakim pasal 8 ayatnya yang ketiga, ke-22 dan 23. Firman Tuhan berkata, Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 dan 23. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian.
Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhanlah yang memerintah kamu." Saudara, pesan firman Tuhan ini berkata kepada kita, dalam kepemimpinan Gideon, orang Israel sangat mengagungkan, mengandalkan dia di dalam ia memimpin bangsa Israel untuk mereka selalu berperang, sehingga pada zaman Gideon bangsa Israel mengalami kemenangan untuk mengalahkan bangsa Midian. Sebab itu mereka berkata, "Kamulah Gideon yang menjadi pemimpin atas kami, bahkan bukan kamu, anakmu dan juga cucu-cucumu." Tetapi Gideon berkata bahwa bukan dia yang menjadi pemimpin mereka, bukan dia yang menjadi pemerintah mereka, tetapi Tuhan, Allah yang mereka sembah. Sebab itu, begitu juga berlaku kepada kita yang saat ini percaya kepada Tuhan. Saudaraku, memang ada pemerintah di dalam bangsa kita, di dalam desa kita, di dalam gereja kita, atau di dalam organisasi apapun. Tetapi tanamkan dalam hati bahwa ada pemimpin kita yang di atas semuanya itu, yaitu adalah Tuhan itu sendiri yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Jadi pemimpin kita adalah Tuhan. Dia hanya menetapkan para hamba-hambanya untuk melakukan visi misi Allah di dalam kehidupan mereka. Dan pesan yang terakhir, yang ketiga untuk saudara sekalian, di dalam Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Firman Tuhan berkata di sana, "Pada waktu itu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, 'Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?' Jawab Yesus, 'Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja.'" Saudara, setiap manusia ingin dipuji, setiap manusia ingin diberi nilai yang baik, setiap manusia ingin mendapatkan respon yang positif. Tetapi Yesus memberikan teladan buat kita bahwa hal itu, pujian itu, perkataan yang baik itu tidak layak untuk diterima. Sebab itu dia berkata, "Kenapa engkau katakan aku baik?" Walaupun pada hakikatnya Yesus adalah yang mana 100% manusia dan juga 100% adalah Allah sendiri. Tetapi dia memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, sebagai utusan Tuhan, sebagai pelayan Allah, sehingga dia berkata, "Kenapa engkau katakan aku baik? Bukankah hanya Allah saja yang baik?" Dalam hal ini, saudara, dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa setiap pemimpin kita sesungguhnya, kalau mereka bisa berbuat ini dan itu, kalau mereka bisa mencapai ini dan itu karena Tuhan yang memakai mereka. Itu karena Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka, yang pada akhirnya semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi biarlah melalui pesan-pesan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi, kita harus patuh dan taat pada aturan pemerintah. Yang kedua, Tuhanlah yang menjadi pemimpin kita. Dan yang ketiga, hanya Tuhan sajalah yang mempunyai kesempurnaan itu, pujian, kemuliaan. Hanya Tuhan sajalah yang baik. Sebab itu jangan terlalu mengandalkan manusia, jangan terlalu berharap dan bersandar kepada manusia, karena pada akhirnya kita akan kecewa. Biarlah melalui pesan-pesan firman Tuhan ini, saudara boleh diberikan pencerahan, diberikan hikmat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.